Shalom, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Doa dan harapan saya, saudara, berada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan sudah semestinya tetap bersemangat menghadapi apa jua keadaan kita pada saat ini. Syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi pagi kita bangun, kita masih boleh bernafas. Syukur kepada Tuhan kalau tadi pagi kita bangun, kita masih boleh melihat orang-orang yang kita sayangi. Mungkin kita masih boleh melihat suami kita, masih boleh melihat istri kita, masih boleh melihat anak-anak kita, masih boleh melihat ibu bapa kita. Syukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh melihat atau kita, nenek kita yang sudah uzur. Syukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh melihat orang-orang sebelah rumah kita, kejiranan kita. Saudara, ketahuilah itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang memberi kita peluang untuk sekali lagi bernafas, menikmati hidup ini. Pasti ada sebab mengapa kita diberi peluang untuk hidup, untuk menikmati hidup ini. Pasti Tuhan menghendaki kita untuk memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan bukan saja lewat puji-pujian. Memuliakan Tuhan bukan saja lewat doa-doa yang kita panjatkan. Memuliakan Tuhan bukan saja dengan melayani Tuhan seperti berkhotbah, pemimpin pujian, melakukan pelayanan. Tetapi memuliakan Tuhan yaitu dengan menjadi satu saksi lewat perbuatan kita, tingkah laku kita. Jadi, di kesempatan yang Tuhan berikan ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Baik di dalam kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan, maupun kita memuliakan Tuhan dalam pelayanan di gereja, ataupun kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dengan melalui kita berbuat baik, kita mengasihi, kita mendoakan ahli keluarga kita. Satu pertanyaan, pernahkah saudara berdoa untuk pasangan saudara? Berapa kali? Sekali, dua kali? Atau berkali-kali? Atau sampai saat ini saudara masih berdoa? Pernahkah saudara mengambil peluang berdoa untuk saudara dan saudarimu? Orang-orang sekitarmu. Saudara, itu juga memuliakan Tuhan. Apabila kita mendoakan orang-orang yang kita lihat memerlukan pertolongan, kita doakan. Di kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada kali ini, dalam kita hidup, kita masih bernafas, Tuhan menghendaki kita menghargai setiap kebersamaan kita bersama dengan ahli keluarga kita. Menghargai pasangan kita, harus punya masa dengan pasangan. Menghargai anak-anak kita, kita harus punya masa dengan anak-anak kita. Menghargai ibu bapak kita, kesibukan yang bagaimana sekalipun, kita harus punya masa untuk ibu bapak kita. Jangan menjadikan kesibukan kita, kesibukan pekerjaan, kesibukan dengan pasangan, kesibukan dengan anak-anak menjadi satu halangan untuk kita mengambil masa bersama-sama dengan orang tua kita. Ibu bapak maupun atau nenek kita. Mungkin ada di antara kita yang punya moyang, yang sudah tua. Tahukah saudara bahwa Tuhan memberi kita peluang pada kali ini agar kita menghargai, mencari masa, sentiasa mencari masa, mencipta masa untuk bersama keluarga. Siapakah keluarga itu? Pasanganmu, anak-anakmu, ibu bapakmu, dan keluarga-keluargamu yang lain. Mencari masa, bukan mengambil masa, sisa-sisa masa. Itu kalau ada. Kita harus membuat masa itu. Mencari masa dan membuat masa, menetap masa itu untuk kebersamaan bersama keluarga-keluarga. Saudara yang terkasih, di kesempatan ini Tuhan memberikan kita peluang untuk menghargai pekerjaan yang kita ada. Mungkin selama kita dilanda pandemi, ramai di antara kita
yang ada sampai kehilangan pekerjaan. Diberhentikan. Ada yang diberhentikan langsung, ada yang diberhentikan buat sementara. Kita bersyukur kalau pada hari ini Anda telah dipanggil untuk bekerja. Mungkin ada di antara kita pada hari ini yang belum dipanggil. Tapi percayalah saudara, Tuhan tidak mungkin memberimu kesempatan untuk bernafas, untuk hidup pada hari ini begitu saja. Tuhan pasti memberimu satu peluang. Masa depannya cerah. Jikalau engkau berjalan menurut jalan Tuhan. Kenapa? Sebab nafas yang ada pada kita ini dari Tuhan. Tuhan pasti menginginkan kita menggunakan nafas ini, bernafas di tempat yang benar. Jadi Tuhan pasti memberimu masa depan yang penuh harapan. Oleh itu, tetaplah di dalam Tuhan. Percayalah, Anda akan memperolehi pekerjaan. Saudara yang terkasih, pasti ada banyak peluang, pasti ada banyak sebab Tuhan membuat kita masih boleh bernafas pada hari ini. Masih hidup pada hari ini. Masih boleh bersama-sama dengan keluarga kita. Masih boleh bekerja kembali. Pasti Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan bukan rencana yang biasa. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Anda, saya, saudara dan saudari pasti melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sungguh pun sederhana, tetapi itu adalah sangat besar artinya, maknanya dalam hidup kita. Setelah sekian lama kita terbelenggu, terperap, ditakuti oleh wabah penyakit. Dan kita percaya pada hari ini Tuhan memberi kita nafas, memberikan kita peluang, memberikan kita kelonggaran, melihat keluarga kita, boleh pergi melawat ahli keluarga kita, boleh bekerja sekali lagi. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah, yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi, mari kita mencari masa, membuat masa, menjadikan masa. Bukan kita mencari sisa-sisa masa untuk keluarga kita, untuk ibu bapak kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk menyembah Tuhan. Tidak. Kita sendiri harus punya masa. Tetap memang saya kerja dari jam sekian. Jam sekian memang masa untuk saya, untuk menyembah Tuhan. Hari sekian masa saya bersama istri saya. Bukan kata, lihatlah ya, saya tengoklah, saya ada masa atau tidak. Nantilah, saya tengok dulu. Tidak, saudara. Saudara harus menetapkan masa untuk orang-orang penting dalam hidupmu. Ingat, kita bangun tadi pagi, kita bernafas pada hari ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kita peluang untuk bernafas, untuk hidup sekali lagi. Bukan sia-sia. Bukan begitu saja. Pasti ada artinya. Ia mengajar kita untuk menghargai, menggunakan, dan menikmati sebaik yang mungkin kebersamaan dengan keluarga, dengan rekan, pekerjaan, dan juga peluang kita untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh, saudara dan saudari. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.